Konsep. Yang pertama adalah konsep. Mungkin adik-adik sudah sering kali mendengar apa itu konsep ya. Kalian ketika dalam sebuah kepanitiaan misalnya, kalian ketika rapat misalnya, mari kita mengkonsep kegiatan gitu kan. Jadi istilah konsep sebetulnya sudah sangat familiar ya, sudah sangat familiar di telinga adik-adik semua. Nah, pertanyaannya kemudian, apa itu konsep? Konsep itu adalah istilah ya, istilah yang menggambarkan secara abstrak suatu kejadian. Itu namanya konsep. Jadi istilah yang menggambarkan suatu kejadian itu namanya konsep. Misalnya Lele misalnya melihat sosok laki-laki, dia putih, kemudian badannya berisi, kemudian juga dia tinggi dan rambutnya sangat rapi dan lain sebagainya ya. Yang kemudian akhirnya Lele memberikan sebuah pernyataan bahwa laki-laki itu ganteng. Gitu ya. Jadi ganteng itu adalah konsep. Atau misalnya lagi, Lian Nurlia Ajiza melihat orang atlet ya, atlet dia mampu mengangkat barbel yang sangat besar misalnya. Kemudian Lian Nurlia Ajiza memberikan sebuah pernyataan bahwa dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan itu adalah konsep. Jadi konsep itu istilah yang menggambarkan suatu kejadian. Itu namanya konsep. Ya, konsep. Atau lagi contohnya Fadilah Ulum misalnya ya. Fadilah Ulum melihat salah satu keluarga korban Sriwijaya ya, yang pesawat itu, dia ketika suaminya misalnya meninggal, kemudian istrinya yang ditinggal itu, dia menghadapinya dengan tenang dan lain sebagainya ya. Yang kemudian akhirnya Fadilah Ulum memberikan sebuah pernyataan bahwa istri Kapten Afwan misalnya ya, ini misalnya sangat sabar. Nah, sabar itu adalah konsep. Ya, bisa dipahami ya. Konsep itu adalah istilah yang menggambarkan suatu kejadian. Namanya konsep. Mari kita mengkonsep kegiatan ulang. Jadi misalnya di bulan April nanti IKI Jakarta kan biasanya ulang tahun ya. Ulang tahun IKI Jakarta yang kemudian akhirnya membentuk sebuah kepanitiaan, maka kita minta kepada panitia ulang tahun itu untuk mengkonsep bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan ketika ulang tahun IKI Jakarta. Nah, konsep itu menggambarkan suatu kejadian. Berarti yang namanya mengkonsep, ya berarti panitia harus menggambarkan di dalam ulang tahun IKI Jakarta itu apa saja yang mau dilakukan, ya. Karena konsep itu kan menggambarkan suatu gambaran suatu kejadian. Jadi kalau diminta untuk mengkonsep kegiatan ulang tahun IKI Jakarta, ya kalian coba mengkonsep kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan ketika acara milad. Misalnya kita isi dengan pertama bazar. Misalnya ya, bazar. Hari pertama bazar, hari kedua kita isi dengan seminar kuliah umum misalnya. Baru kemudian hari ketiga kita isi dengan perlombaan dan seterusnya ya. Itu namanya konsep. Mengkonsep kegiatan ulang tahun IKI Jakarta diisi dengan kegiatan A, B, C, D, E. Itu namanya konsep. Bisa dipahami ya? Jadi konsep itu adalah menggambarkan suatu kejadian. Misalnya lagi moderasi. Moderasi itu konsep. Jiwa yang moderat atau berharap Indonesia ini memiliki tingkat moderasi yang tinggi, maka moderasi itu adalah konsep. Moderasi itu konsep. Oke. Nah, sebuah konsep
Sudah dipahami ya konsep ya? Sebelum saya lanjut ke variabel. Kalau sudah paham, saya langsung ke variabel. Oke. Nah, sebuah konsep itu kalau Anda hendak diteliti, itu Anda harus membentuk konsep itu menjadi sebuah variabel. Itu harus membentuk sebuah variabel. Jadi konsep itu kan terlalu umum ya. Konsep itu terlalu umum. Cantik itu kan terlalu umum. Atau ganteng itu juga terlalu umum. Maka ketika Anda hendak melakukan penelitian tentang ganteng, maka kalian harus membentuk sebuah variabel-variabel. Misalnya, ingin mengukur tingkat kegantengan mahasiswi PTIQ Jakarta, misalnya ya. Nah, itu kan berarti kalau hanya ganteng saja itu kan umum. Ganteng itu konsep. Nah, saya ingin meneliti tentang ganteng. Ganteng apa? Di aspek apanya kan begitu ya? Saya ingin melihat di aspek kegantengan mahasiswi PTIQ Jakarta. Maka ganteng mahasiswi PTIQ Jakarta itu namanya variabel. Jadi variabel itu yang menjadi objek penelitian. Objeknya. Kalau ganteng doang itu adalah konsep, tetapi kalau Anda sudah membentuk variabel-variabel, misalnya konsep ganteng di dalam Al-Quran. Saya ingin meneliti tentang ganteng. Di aspek apanya? Bagaimana sih ganteng menurut Al-Quran itu? Begitu ya. Jadi konsep ganteng menurut Al-Quran. Maka konsep ganteng itu namanya variabel menurut Al-Quran. Al-Quran itu sendiri namanya juga variabel. Jadi variabel itu, jadi gini, gampangannya begini. Konsep itu masih umum, tapi ketika Anda ingin meneliti tentang aspek konsep, Anda harus membentuk menjadi sebuah variabel supaya lebih mengerucut. Cantik itu umum. Cantik itu konsep. Kenapa cantik itu dikatakan konsep? Dia menggambarkan suatu kejadian. Ya, dia putih, dia tinggi, dia langsing, dan lain sebagainya ya, yang kemudian akhirnya kesimpulannya itu konsepnya cantik. Nah, pertanyaannya kemudian, kamu mau meneliti cantik itu di aspek apanya? Maka Anda harus menentukan variabelnya. Cantik menurut Al-Quran. Berarti variabelnya itu adalah cantik menurut Al-Quran. Jadi bagaimana sih Al-Quran berbicara tentang kecantikan? Apakah menurut Al-Quran cantik itu putih? Kan belum tentu, misalnya begitu ya. Menurut Al-Quran cantik itu yang memiliki akhlak yang baik, misalnya akhlak kepada sesama, akhlak kepada Allah, kepada Tuhannya, akhlak kepada dan seterusnya. Itu kalau misalnya cantik menurut Al-Quran. Jadi intinya variabel itu yang akan menjadi objek penelitian. Yang menjadi objek penelitian. Ya. Nah, ketika adik-adik sudah menemukan konsep, maka adik-adik harus membentuk sebuah variabel. Konsep itu dirubah menjadi variabel-variabel. Misalnya yang saya contohkan tadi, ulang tahun IIQ Jakarta, itu namanya konsep ya. Ulang tahun IIQ Jakarta itu konsep. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di ulang tahun IIQ Jakarta? 1, bazar, 2, seminar, 3, perlombaan. Maka bazar ini variabel. Seminar variabel, perlombaan variabel. Jadi variabel itu sesuatu yang lebih mengerucut dari konsep. Konsep itu secara keseluruhan, maka ketika adik-adik mau melakukan penelitian, konsep itu harus dibentuk menjadi sebuah variabel-variabel. Pemahaman mahasiswi IIQ Jakarta, misalnya moderasi itu konsep. Maka variabelnya, adik-adik menentukan variabelnya. Saya ingin meneliti tentang moderasi. Tapi di aspek apanya ya, misalnya begitu. Oh, saya ingin melihat dari aspek bagaimana pemahaman mahasiswi IIQ Jakarta terhadap ayat-ayat moderasi. Maka itu sudah menjadi variabel. Pemahaman mahasiswi IIQ Jakarta itu variabel,
Ayat-ayat moderasi itu variabel. Jadi terdiri dari 2 variabel. Ada yang mau ditanyakan? Konsep dan variabel? Bertanya aja ya kalau nggak paham ya. Ibu mohon maaf Bu, yang variabel masih kurang paham. Dari contoh judul skripsi yang tadi Ibu contohkan gitu Bu. Ya, jadi gini, dalam sebuah judul penelitian itu kan minimal harus 2 variabel, minimal ya, minimal 2 variabel. Misalnya Lailatul Syifa melakukan penelitian tentang, Lailatul Syifa ingin menggali penelitian tentang apa misalnya? Kayaknya ini deh Bu, tematik. Ya, tentang apa? Temanya apa? Kan tematik, berarti temanya apa? Rasisme deh Bu, rasisme. Oke, rasisme. Rasisme itu konsep atau variabel? Konsepnya, rasisme. Konsep ya. Rasisme itu Ya. kan sebuah konsep. Karena itu menggambarkan suatu kejadian. Ya, konsep. Nah, ketika Lailatul Syifa ingin meneliti tentang rasisme, rasisme itu konsep, maka Lailatul Syifa konsep itu dibentuk menjadi sebuah variabel-variabel. Kalau Lailatul Syifa, saya ingin meneliti tentang rasisme. Pertanyaan saya selanjutnya, yang mau diteliti di aspek apanya? Ya. Di aspek apanya? Ini Bu, oh iya ngerti-ngerti. Jadi konsepnya itu rasisme, terus saya bikin judul dengan 2 variabel. Contohnya kok hukum ya? Ya udah deh, hukum rasisme dalam Al-Qur'an. Kayak gitu Bu, contohnya. Ya. Nah, itu udah jadi variabel. Ya, jadi saya ingin meneliti tentang rasisme. Di aspek apanya? Saya ingin melihat dari aspek pandangan Al-Quran, bagaimana hukum di dalam Al-Quran tentang rasisme itu. Berarti judulnya, Hukum Rasisme dalam Al-Quran. Maka hukum rasisme itu variabel pertama ya. Dalam Al-Quran, variabel yang kedua. Tapi kalau rasisme sendiri itu sesuatu yang besar, terlalu umum. Jadi ketika sudah menemukan konsepnya, sudah menemukan temanya secara umum, maka adik-adik harus dijabarkan dalam bentuk variabel konsep itu. Saya ingin meneliti tentang korupsi. Oke, dari aspek apanya yang Anda mau teliti? Hukumannya kayaknya nggak cukup di penjara, tapi dibunuh atau dipotong tangannya. Oh, berarti hukuman pelaku korupsi apa misalnya. Berarti kan harus dibentuk ya, harus dibentuk menjadi sebuah variabel-variabel. Bisa dipahami? Baik. Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di kolom chat, Bu. Oke, karena saya share screen ya, jadi nggak lihat kolom chat. Sebentar. Sutikayani, apakah jumlah variabel itu berpengaruh besar terhadap isi skripsi? Iya. Jadi minimal itu kan 2 variabel ya. Tetapi saya sarankan untuk skripsi itu cukup 2 variabel saja. Jadi kalau adik-adik semakin banyak variabel, berarti kan semakin banyak yang diteliti. Misalnya rasisme menurut Al-Quran dan hadis. Berarti kan ada 3 variabel, ya. Rasisme sendiri, menurut Al-Quran sendiri, menurut hadis sendiri. Berarti di situ ada 3 variabel yang hendak adik-adik teliti. Jadi ya tentunya berpengaruh, sangat berpengaruh. Atau misalnya rasisme menurut Al-Quran, hadis, dan hukum perdata misalnya, atau hukum pidana. Berarti kan ada 4 bahkan ya, ada 4. Adik-adik melihat dari aspek Quran, dari aspek hadis, dari aspek hukum pidana, dan lain sebagainya. Maka saya sarankan untuk skripsi, sebetulnya 2 variabel itu sudah cukup. Jadi semakin banyak variabel, semakin banyak yang digali. Dan kalau terlalu banyak, biasanya karena kan skripsi itu 70 halaman ya.
Jadi kalau terlalu banyak objek yang diteliti, nanti malah terlalu tidak spesifik, tidak mendalam, terlalu gelambiar ya. Kalau terlalu banyak variabel. Jadi sebetulnya 2 variabel itu sudah cukup. Bisa diterima, bisa dipahami, Sutika Yani? Iya Ibu, terima kasih. Oke, jadi 2 variabel sebetulnya sudah cukup. Tapi saya ingin melihat dari aspek psikologi misalnya. Jadi judulnya tetap saja, misalnya rasisme menurut Al-Quran. Tetapi teori yang digunakan menggunakan teori psikologi misalnya. Misalnya ya. Jadi, tapi variabelnya tetap 2, bukan menurut Al-Quran dan psikologi. Itu nanti berat. Karena ada 3 variabel. Ya, ini pertanyaannya Zulfa Badawi, Bu, berarti setiap variabel harus didalami satu-satu ya? Misalnya, pengaruh handphone terhadap kualitas hafalan mahasiswi IIKI Jakarta. Berarti kan ada 2 variabel ya, handphone sendiri dan kualitas hafalan mahasiswi IIKI Jakarta. Berarti Anda menggali dari aspek handphonenya. Misalnya digali, ditanya satu-satu, kamu dalam sehari itu megang HP berapa jam? Kamu mengakses Twitter dalam sehari berapa jam? Mengakses apalagi Instagram, mengakses YouTube, belum lagi mengakses WA, dan lain sebagainya ya. Yang kemudian akhirnya kita bisa menemukan data bahwa mahasiswi di Jakarta di dalam mengakses handphone itu sangat tinggi. Misalnya ya, temuannya seperti itu, dengan data-data yang ditemukan. Kemudian yang diteliti yang kedua, variabel yang kedua itu kualitas hafalannya. Nah, ketika si Lina misalnya, Lina Hilmatun ya, misalnya dia mengakses handphone dalam sehari itu berapa jam misalnya? Kalian itu mengakses handphone itu berapa jam dalam sehari? Hampir 3/4-nya mungkin ya, atau setengahnya, atau berapa? Nah, 15 jaman ya. Nah, apakah dalam 15 jam ini adik-adik memegang Quran itu berapa jam? Kayaknya 1 jam aja udah ngebul ya. Nah, Pertanyaan Ibu. Saya jadi lama Bu pegang Quran. Megangnya doang ya Lela ya. Iya Bu, pegangnya doang Lele mah Bu. Oke, jadi yang diteliti tentunya dua ya, didalami satu-satu. Jadi setelah menanyakan kamu dalam sehari itu mengakses Twitter berapa jam, mengakses Instagram berapa jam, mengakses WA berapa jam, dan seterusnya, pertanyaan berikutnya adalah kamu dalam sehari itu dalam menghafal itu kuat berapa menit sih, gitu ya? Oh saya 30 menit itu sudah cukup. Jadi kalau sudah lebih dari 30 menit, udah pikirannya udah kemana-mana, misalnya begitu ya. Udah bayangin yang lain-lain, misalnya begitu. Jadi memang 2 hal. Kalau variabelnya 2, berarti yang didalami itu 2. Gitu ya. Atau misalnya yang kemarin ya, kelas ini ya, pengaruh drakor dalam kualitas hafalan mahasiswi di Jakarta. Jadi ditanya, drakor itu kan biasanya sampai 15-21 episode gitu ya. Dalam satu episode aja ada berapa jam. Kayaknya kalau kita nonton 24 jam itu masih kurang mungkin ya. Sampai begadang dan lain sebagainya. Nah berarti yang ditanya itu, kamu dalam seminggu itu berapa kali nonton drakor? Atau dalam sehari itu nonton drakornya berapa jam? Dan seterusnya ya, baru kemudian yang ditanya berikutnya di aspek hafalannya. Kamu dalam sehari hafalannya berapa jam? Dan seterusnya. Jadi intinya kalau variabelnya 2, ya yang didalami adalah 2 variabel itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup antara konsep dan variabel, bisa dipahami ya? Insya Allah bisa Bu. Bisa Bu. Oke.
Selanjutnya adalah teori. Selanjutnya adalah teori. Teori itu apa? Teori itu adalah sekumpulan antar konsep atau antar variabel. Jadi hubungan antara konsep atau hubungan antara variabel itu namanya teori. Misalnya, siapa? Saya berikan contoh. Lia Nurlia Ajizah misalnya. Mudahnya ya, gampangannya dulu. Saya sebetulnya kalau ngajar lebih suka melihat kameranya adik-adik semua ya daripada melihat slide itu. Jadi saya keluarin dulu. Jadi teori itu kumpulan antara konsep atau kumpulan antar variabel. Misalnya Lia Nurlia Ajizah suka masak misalnya ya. Meskipun yang pernah masak gosong itu Lela, tapi saya contohkannya Lia Nurlia Ajizah aja. Misalnya Lia Nurlia Ajizah hari ini masak tumis kacang, misalnya ya, tumis kacang. Lia Nurlia Ajizah memberikan eksperimen, percobaan. Hari ini masak tumis kacang itu hanya cukup menggunakan cabai dan bawang merah saja. Kemudian di hari berikutnya masak tumis kacang lagi, menambah bumbu, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Gitu ya. Yang kemudian akhirnya setelah dibedakan antara hari pertama dan hari kedua, terus kata Nurlia Ajizah, masak tumis kacang itu lebih enak bumbunya menggunakan bawang merah dan bawang putih. Itu namanya teori. Ya, teori itu hubungan antara variabel dengan variabel. Bawang itu kan variabel, bawang merah variabel, bawang putih variabel. Ya, atau saya contohkan yang lain lagi. Misalnya Fatina Billah. Fatina Billah itu jalan-jalan ke Point Square dengan siapa misalnya? Dengan Fatma Mutia, misalnya ya. Ya, Fatina Billah jalan-jalan ke Point Square dengan Fatma Mutia. Kemudian di hari berikutnya, Fatina Billah itu jalan-jalan ke Point Square dengan siapa misalnya? Dengan Isna Zulfa Badawi. Jadi hari pertama Fatina Billah jalan-jalan ke Point Square dengan Fatma Mutia. Hari kedua jalan-jalan ke Point Square dengan Isna Zulfa Badawi. Tapi kemudian Fatina Billah memberikan sebuah pernyataan bahwa saya lebih nyaman jalan-jalan ke Point Square dengan Fatma Mutia ketimbang dengan Zulfa Badawi. Itu namanya teori. Teori berarti hubungan antara variabel. Variabel apa? Jalan-jalan ke Point Square itu variabel. Kemudian lebih nyaman dengan Fatma Mutia itu juga variabel. Jadi hubungan antara variabel namanya sebuah teori. Tumis kacang lebih enak menggunakan bawang merah dan bawang putih. Atau misalnya tumisan itu lebih enak menggunakan bawang bombay. Itu juga teori ya. Hubungan antara variabel, bawang bombay sendiri, tumis kacang sendiri. Bisa dipahami nggak? Atau misalnya gini, handphone sangat memberikan pengaruh besar terhadap kualitas hafalan mahasiswi IKI Jakarta. Itu namanya teori. Hafalan mahasiswi IKI Jakarta variabel, handphone variabel. Ketika variabel itu dihubungkan, maka itu namanya teori. Jadi kalian mungkin sering kali ini ya, dia mah sukanya atau dia mah bisanya hanya berteori, tapi kerjanya nggak ada. Misalnya begitu ya. Nah, itu berarti dia mungkin bisanya cuma ngomong doang ya. Nah, teori itu kan hubungan antara variabel dengan variabel. Tapi kerjanya nggak ada. Jadi yang dimaksud teori itu tadi ya, hubungan antara variabel atau hubungan antara konsep. Ada yang mau ditanyakan? Dari konsep, teori, dan variabel.
Ines, ada yang mau ditanyakan, Nes? Paham, Nes? Ada yang mau ditanyakan? Antara konsep, jadi konsep itu lebih umum, kemudian nanti dikerucutkan lagi, ada tentukan variabelnya. Nah, nanti hubungan antar variabel itu namanya teori. Tentukan variabelnya. Pemahaman mahasiswi IKI Jakarta terhadap ayat-ayat moderasi. Itu berarti terdiri dari 2 variabel. Nah, hubungan antara 2 variabel itu namanya teori. Misalnya, mahasiswi IKI Jakarta sangat memahami ayat-ayat moderasi. Itu berarti teori. Ayat-ayat moderasi variabel sendiri, pemahaman sendiri. Mahasiswi IKI Jakarta sangat memahami ayat-ayat moderasi. Kan berarti itu terdiri dari 2 variabel. Maka itu namanya teori. Ada yang mau ditanyakan? Lia Apriliani? Atau Sofi? Iza ya Sofi, ada yang mau ditanyakan? Iza? Sampai sini paham, Bu. Oke, karena belum kedengaran suaranya, jadi saya panggil. Saya nyatet, Bu. Fauzia, ada yang mau ditanyakan? Hilya, Evi Salviana, Fariha, Tidak, Ibu. Sinyalnya di sini putus-putus, Bu. Maaf, Bu. Oke, putus-putus ya. Nanti saya materinya saya share ya. Sama yang kemarin-kemarin saya lupa belum share. Ini record ini siapa yang menyimpan? Ines, Ibu. Saya Ibu. Oke, nanti mungkin yang kendala dengan sinyal atau jaringan bisa berbagi ya. Baik, Ibu. Oke, kalau sudah paham antara teori, konsep, dan variabel, selanjutnya saya jelaskan tentang macam-macam variabel. Macam-macam variabel itu ada banyak ya. Di antaranya yang pertama variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif itu variabel yang bisa diukur dengan angka. Itu namanya kuantitatif. Misalnya pengaruh kehadiran mahasiswi IKI Jakarta terhadap pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an. Variabel pertama apa? Pengaruh kehadiran mahasiswi IKI Jakarta terhadap pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an. Variabel pertama apa? Kehadiran IKI Jakarta ya, Bu? Oke, Kehadiran betul. mahasiswa. Oke, betul. Yang pertama adalah kehadiran. Variabel pertama adalah kehadiran. Pengaruh kehadiran, berarti kehadiran itu adalah variabel pertama. Nah, kehadiran itu namanya variabel kuantitatif karena kehadiran itu bisa diukur dengan angka. Oh, Via Rizka itu ketika mata kuliah Medlit hadir sebanyak 16 pertemuan. Berarti kan bisa dihitung dengan angka. Atau Hilyatul Zakiyah, dia hadir di mata kuliah Medlit hanya 10 pertemuan. Makanya saya katakan kehadiran itu namanya variabel kuantitatif karena bisa diukur dengan angka. Nah, kalau variabel kualitatif itu apa? Variabel kualitatif itu variabel yang tidak bisa diukur dengan angka. Misalnya pengaruh kehadiran mahasiswi IKI Jakarta terhadap pemahaman ayat Al-Qur'an, berarti variabel yang kedua apa? Pemahaman terhadap Al-Qur'an, Pemahaman. Bu.
Oke, betul. Berarti variabel yang kedua itu pemahaman. Pemahaman itu kan sulit diukur ya. Saya akan sulit mengukur adik-adik itu paham enggak materi yang saya sampaikan. Apakah cukup dengan saya melihat adik-adik kelas 6B mengangguk-ngangguk? Itu kan belum cukup ya. Anggukan itu kan belum tentu mengukur kepahaman, itu kan belum tentu. Makanya pemahaman itu masuknya variabel kualitatif. Karena variabel kualitatif itu sulit diukur. Kehadiran namanya variabel kuantitatif, sementara apa tadi pemahaman itu variabel kualitatif. Kemudian yang ketiga, variabel independen. Independen itu kan bebas ya, mandiri, independen. Sementara variabel dependen itu variabel terikat. Jadi kalau variabel independen itu mempengaruhi, kalau variabel dependen itu dipengaruhi. Misalnya, pengaruh handphone terhadap kualitas hafalan itu kan variabel ya. Handphone itu masuknya variabel independen karena dia mempengaruhi hafalan. Dia mempengaruhi, maka namanya variabel independen. Sementara variabel yang kedua, variabel dependen, karena dia dipengaruhi oleh handphone. Bisa dipahami? Jadi, pengaruh handphone terhadap kualitas hafalan mahasiswi IKI Jakarta, handphone variabelnya independen, kualitas hafalan mahasiswi IKI Jakarta namanya variabel dependen. Ada yang mau ditanyakan dari macam-macam variabel? Ibu, mau nanya Bu, Ya. Nisa. Oke. Misalnya Bu, judulnya misalnya nih Bu, pengaruh membaca surat Yasin setiap malam Jumat misalnya. Bukan pengaruh, gimana ya? Misalnya Bu, tradisi membaca surat Yasin gitu. Pada setiap malam Jumat di suatu pondok pesantren gitu Bu. Itu Bu berarti surat Yasinnya itu variabel apa Bu? Variabel apa coba? Independen ya Bu ya? Independen, oke. Tradisi membaca surah Yasin, independen. Kemudian di pondok bla 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 itu dependen. Ya, karena di pondok itu terikat dengan tradisi bacaan itu. Jadi tradisi bacaan namanya independen. Sementara di pondok namanya dependen. Nah, kualitatif atau kuantitatif kira-kira Hayatun Nisa? Variabel kuantitatif atau kualitatif yang tradisi bacaan? Kuantitatif ya Bu ya? Tradisi bacaan surah Yasin. Kualitatif, karena nggak bisa diukur dengan angka kan? Kemudian di pondok pesantren, itu kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Kuantitatif. Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif ya Bu ya? Kuantitatif ya, karena bisa diukur. Misalnya di pondok pesantren itu nanti yang mau diambil informannya ada 50, berarti kan bisa diukur dengan angka. Tetapi bacaan tradisi bacaan Yasinnya itu kualitatif. Jadi dalam sebuah variabel itu dia bisa menduduki banyak posisi ya. Misalnya posisinya dia independen dan kualitatif, itu juga boleh. Atau independen dan kuantitatif, itu juga boleh. Yang tidak boleh itu ketika penelitian adik-adik semua hanya satu variabel, itu yang nggak boleh. Tradisi bacaan surah Yasin kan terlalu umum, hanya satu variabel. Berbeda dengan tradisi bacaan surah Yasin di pondok pesantren Tahasus IIKI Jakarta. Itu jadi dua variabel.
konsep rasisme itu kan hanya satu variabel. Tapi kalau konsep rasisme perspektif Al-Quran berarti itu dua variabel. Kalau perspektif Al-Quran dan hadis itu berarti ada tiga variabel. Rasisme sendiri, Quran sendiri, dan hadis sendiri. Itu ada tiga variabel. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah paham, Bu. Juhairia. Ibu, Juhairia paham materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Insya Allah. Insya Allah apa nih? Insya Allah sah. Ibu, Amin. Amin. Ya, silahkan. saya mau bertanya. Kan tadi kata Ibu, misalnya gini ya, contohnya tadi di judul yang diajukan Laila. Misalnya tentang rasisme dalam perspektif Al-Quran gitu ya. Mm-mm. Berarti kan kata Ibu tadi ada dua variabel. Yang pertama ada rasisme, yang kedua ada dalam perspektif Al-Qur'annya. Nah, Mm-mm. terus kalau yang dipahamin secara umum kan dari judulnya ini kan kualitatif. rasisme dalam perspektif Al-Qur'an. Berarti kita harus mendalami rasisme dulu sebelum kita masuk ke dalam hukum rasisme yang ada di dalam Al-Qur'an gitu, Bu? Atau Iya, harus memahami dulu apa itu rasisme, kemudian baru Iza Aya Sofia mendalami bagaimana rasisme menurut Al-Quran. Nah, berarti rasisme yang dipahami pertama kali itu dari segi mana, Bu? Segi umumnya gitu, Bu? Jadi nanti temuannya itu ya rasisme menurut Al-Quran, temuannya. Tetapi untuk mengetahui bagaimana rasisme menurut Al-Quran, berarti Iza Aya Sofia itu harus memahami dulu rasisme itu apa. Secara umum itu apa. Apakah rasisme menurut Al-Quran itu sama pandangannya dengan rasisme menurut umum. Kan begitu. Oke, berarti secara umumnya dulu ya, Bu ya? Ya, secara umumnya dulu, misalnya mengetahui apa itu rasisme, bagaimana sejarah rasisme dalam kehidupan umat manusia, misalnya ya, sejarahnya bagaimana, dan seterusnya. Baru kemudian nanti Iza Aya Sofia menggali bagaimana perspektif Al-Quran. Al-Quran berbicara rasisme itu menggunakan istilah-istilah apa misalnya. Baru nanti kita lihat bagaimana rasisme menurut Al-Quran. Nanti temuannya bahwa rasisme menurut Al-Quran itu sejalan dengan, misalnya ya, itu misalnya, sejalan dengan sejalan dengan konsep rasisme secara umum, misalnya temuannya seperti itu. Berarti kan sebelum mendapatkan temuan itu, tentunya Iza Aya Sofia harus memahami betul apa itu rasisme dulu, baru kemudian melihat perspektif Al-Quran. Oke, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ibu Fitri mau tanya. Oke, silahkan Fitri. Tapi materi kemarin ya Bu ya? Apa? Oke. Pertanyaannya ini Bu, kalau penelitian tentang bahan-bahan kimia itu masuknya ke penelitian apa Bu? Penelitian lapangan atau apa? Terima kasih. Yang mau diteliti apa? Bahan-bahan kimia. Mau bikin peledak, Fitri ya? Ini bercanda ya. Gimana Fitri mau apa? Beneran juga nggak apa-apa, Bu. Dia bukan kriminal, Bu. Sindikat ya. Gimana? Jadi yang mau diteliti itu bisa dari aspek kajian pustaka, bisa dari aspek lapangan. Misalnya Fitria menemukan kelompokan orang-orang ISIS misalnya ya, dia merakit bahan peledak sendiri. Nah, Fitria ingin melakukan penelitian bahan-bahan peledak yang dipakai oleh orang-orang ISIS itu dari bahan-bahan yang apa saja. Berarti kan kajiannya lapangan ya. Berarti yang seperti itu kajiannya lapangan.
melihat dari aspek kimia ya, bahan-bahan peledak. Tapi bisa jadi Fitria itu melakukan penelitian secara kajian pustaka, ya. Misalnya bagaimana sejarah bahan-bahan kimia peledak dari abad sekian sampai abad sekian. Itu kan berarti bisa kajian pustaka. Jadi sebetulnya objek penelitian itu tergantung kita. Kita mau mengambil dari cara lapangan atau pustaka. Misalnya rasisme, tadi Lailatul Syifa rasisme. Rasisme itu juga bisa dilihat dari aspek lapangan. Misalnya ingin melihat bagaimana sikap masyarakat Muslim, ya, sikap rasisme masyarakat Muslim di Ciputat misalnya, itu kan berarti lapangan. Tapi kalau ingin pustaka, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap rasisme, itu bisa dijadikan pustaka. Jadi semua objek penelitian sebetulnya bisa ditarik ke lapangan, bisa ditarik ke pustaka, tergantung kitanya. Begitu Fitria? Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi artinya semuanya itu memiliki konsekuensi ya. Yang kemarin saya sampaikan, lapangan biasanya konsekuensinya ya karena lapangan ya. Kita harus mendatangi tempat tersebut, kemudian menanyakan wawancara. Terkadang yang diwawancara itu data yang kita dapatkan itu tidak banyak karena jawabannya terlalu simpel atau dia tidak welcome dengan kedatangan kita. Itu biasanya problem-problem yang ada di lapangan. Nah, kalau di pustaka ya problemnya kesulitan mendapatkan buku, harus membeli buku misalnya, itu problem-problem yang ada di kajian pustaka. Jadi masing-masing punya konsekuensi. Ada lagi? Kalau di kelas B itu seringkali bisa ketawa-ketawa ya. Oke, ada lagi? Jadi nggak apa-apa, meskipun jam terakhir tetap ini ya. Ibu Kak Feni mau nanya, Bu. Ada lagi? Atau sudah cukup? Feni Sutikayani, Feni ya? Bu. Apa Feni? Sutika Bu, Sutik. Bu Feni, izin Iya, bertanya, Feni. Bu. Oke, silahkan. Kan tadi Ibu nyebutin sikap rasisme masyarakat Muslim di Ciputat, Bu. Nah, kan itu kajiannya lapangan ya, Bu. Tapi kan pasti bersumber dari kajian pustaka juga kan, Bu. Untuk skripsi seperti ini tuh bisa nggak sih, Bu, kita ngambil dari skripsi yang sudah ada? Iya. Jadinya 2 dong, Bu, kajian pustaka dan kajian lapangan. Kajiannya lapangan. Oke. Jadi gini ya, nanti di proposal adik-adik kan ada teknik pengumpulan data. Ya, teknik pengumpulan data. Jadi sudah menentukan masalahnya apa, tapi kan nanti bagaimana cara mendapatkan data, namanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada banyak ya, ada yang dengan cara wawancara, ada yang dengan cara observasi, berarti turun ke lapangan langsung, itu namanya observasi. Ikut dalam fenomena itu, ya. Misalnya tradisi bacaan surah Yasin seperti tadi yang ditanyakan Hayatun Nisa. Berarti kalau observasi dia turun di lapangan, ikut membaca bacaan surah Yasin itu. Berarti dia namanya observasi. Berarti dia nanti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh objek yang akan kita teliti. Itu namanya observasi. Ada juga teknik pengumpulan data itu dengan cara dokumentasi. Dokumentasi itu kita menggali dari dokumen, literatur, tulisan-tulisan, itu dokumen ya. Nah, ketika kajian lapangan, kalian kajiannya lapangan, itu nanti teknik pengumpulan datanya menggunakan apa? Oh, teknik pengumpulan data saya itu yang pertama observasi, berarti kalian turun ke lapangan langsung. Ya, ikut dalam fenomena itu namanya observasi. Yang kedua, caranya dengan wawancara, teknik pengumpulan data. Berarti
mewawancarai masyarakat Ciputat tentang rasisme itu, melihat bagaimana sikap rasisme mereka, mewawancarai ya. Nah, kemudian Anda menentukan juga teknik pengumpulan datanya dengan literatur, dengan tulisan-tulisan, dengan dokumen-dokumen. Misalnya di situ didapati buku pegangan oleh masyarakat Ciputat itu yang digunakan sebagai rujukan di dalam yang kemudian mempengaruhi sikap rasisme mereka. Itu juga bisa. Jadi kajiannya tetap lapangan, tetapi teknik pengumpulan datanya diantaranya menggunakan dokumentasi, yakni dengan menggunakan literatur-literatur. Itu juga bisa. Begitu ya, Suti Kayani? Iya, Bu. Baik, Bu. Ya. Jadi teknik kajian lapangan itu boleh menggunakan literatur juga ya. Jadi tergantung objek yang kita teliti. Tergantung objeknya. Apakah mau menggunakan dokumentasi, kajian menggunakan literatur atau buku-buku. Barangkali memang mereka itu dalam komunitas tersebut, misalnya ISIS misalnya, mereka mungkin punya buku pegangan yang buku pegangan itu dijadikan sebagai acuan atau pedoman di dalam bersikap mereka. Berarti kan kita juga perlu menggunakan teknik pengumpulan datanya dengan dokumentasi. Menggali data itu yang ada di buku, yang dijadikan sebagai rujukan mereka. Itu misalnya. Ibu, lagi Bu, ingin bertanya lagi. Oke, silahkan. Kan ketika penelitian lapangan itu, misal kita sebar kuesioner ya Bu. Nah, kuesioner itu bisa dinyatakan datanya valid itu minimal berapa orang sih Bu yang ngisi kuesionernya? Oke, nanti itu di pertemuan berikutnya ya. Ada apa itu data, apa itu sumber data, bagaimana kita melakukan validitas data. Nanti di pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Data yang Anda temukan itu valid atau tidak, itu di pertemuan berikutnya. Jadi yang terpenting sekarang, apa itu konsep, apa itu teori, dan apa itu variabel. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Kalau terlalu banyak, saya takut ngebul ya. Jadi untuk pertemuan ini cukup konsep, variabel, dan teori. Nanti untuk apa itu data, apa itu sumber data, apa itu jenis data, bagaimana melakukan validitas terhadap data, uji validitas, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Ibu, kalau untuk referensi Bu, masuk ke data juga minggu depan Bu, di minggu depan. Ya, nanti ada sumber primer, ada sumber sekunder. Referensi ya. Ya, mana yang menjadi sumber primer, mana yang menjadi sumber sekunder. Baik, Pokoknya Bu. besok itu berbicara tentang data ya. Mungkin sudah cukup mungkin ya? Mungkin Bu. Insyaallah. Oke, nanti kalau misalnya ada hal yang tidak dipahami, insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Atau mungkin takut lupa pertemuan berikutnya, ingatnya sekarang langsung share di grup ya. Nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Ya. Baik, Bu. Ibu, maaf banget. Ibu, maaf banget. Satu lagi, Bu. Minta maaf, Bu. Oke, saya yang minta maaf. Saya mintanya jam 12 selesai. Padahal harusnya jam 12 lebih 50 ya. Oke, silakan Izaya Sofia. Jadi terakhir kan tadi teori ya Bu. Jadi teori itu sama dengan materi bukan sih Bu? Mesti kayak pembahasannya doang. Jadi kan teori itu berarti kebalikannya praktek ya Bu? Atau gimana? Teori kebalikannya praktek mungkin dari aspek kinerjanya ya. Iya Bu, gitu. Ya.
Jadi teori itu yang terpenting itu hubungan antara dua variabel, itu namanya teori. Kalau materi itu pasti ada hubungan dua variabel atau tidak? Materi. Materi kita hari ini adalah tentang modasi. Iya beda ya Bu ya. Cek. Iya. Jadi Bu. kalau Oke, teori paham, Bu. sebetulnya saling mengisi ya antara teori dan materi. Tetapi teori ini pasti ada hubungan antara dua konsep dan antara dua variabel. Atau lebih ya, boleh 3 konsep, boleh 3 variabel, boleh 4. Intinya hubungan antara dua konsep atau lebih, atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Bisa dipahami, Iza ya Sofia? Bisa Bu. Terima kasih Beneran Bu. ya? Iya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan dulu ya. Mohon maaf ya. Baik, Bu. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bermanfaat untuk adik-adik semua dan juga selalu diberikan segala hajatnya ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sehat Oke, selalu. sama-sama. Amin.